Shalom and welcome home. Bertemu kembali kita di dalam online service kita pada hari ini. Kepada yang baru pertama kali, kami ingin mengalu-alukan kedatangan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel BM New Life. Dan kepada yang masih setia, kami sangat bersyukur karena Anda tetap setia berfellowship bersama dengan kami. Dan suka juga kami ingin mengingatkan Anda tentang keselamatan Anda dimanapun Anda berada. Dan sentiasa untuk tetap setia di dalam Connect Group.
Oke, apakah Anda sudah sedia? Kurang jelas, apakah Anda sudah sedia? Oke, mari kita sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun Anda berada pada ketika ini. Shalom Jemaat New Life, mari pada pagi ini saya ajak kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan sebelum itu, mari saya ajak kita dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa Tuhan syurga, segala pujian syukur kami naikkan pada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang sangat dahsyat, Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami serahkan sesi pujian dan penyembahan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Awal dan akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau pada saat ini. We want to focus to you Lord. Fix our eyes to you Jesus. Haleluya. Ini doa kami Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Come on. Mari kita ajak kita memuji dan menyembah Dia bersama. Come on. Let us sing. Here's to the one who made the morning bright. Here's to the one who taught the stars to shine. Here's to the one who graced the day of night. Pull me from the dark, set my heart alright. Here's to the one who made my heart to sing. Open up my eyes and wash away my sins. Here's to the one who kept his life on mine. Broke off my chains, set me free, alright. To the way, oh, to the truth, oh, to the light I live, in the light you give. Jesus, here's to your name over everything. Come on, hallelujah.
sama-sama nyanyikan. Kita nyanyikan. Oh, haleluya. Sama-sama. Kemenanganku. Haleluya. Kemenangan. Kita sama-sama nyatakan. Saya ajak kita pada saat ini, kita mau lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas murni untuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami mau dipulihkan, Tuhan. Kami mau diubahkan, Tuhan. Kami datang membawa hati kami, nyatakan Kau besar, Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, Tuhan. Oh, kami berseru, kami memandang padamu. Oh Yesus, oh Yesus. Haleluya Jesus, Kau pelindung kami, Kau kekuatan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, perlindungan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Haleluya Lord. Thank you Jesus.
Ini pujian dan hormat kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami pada Engkau. Karena Engkau yang layak. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Salam hormat, salam rindu, salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Untuk bahan doa kita pada pagi ini, kita akan berdoa untuk kerajaan Malaysia. Yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja-gereja di Malaysia. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk BM Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dan ministry partner kita seperti MDC. Dan kita juga berdoa untuk gereja SIB, khasnya SIB Sarawak, dari Sematan hingga ke Lawas. Dan kita akan juga berdoa untuk gereja kita BM New Life. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah Bapa yang kami kenal melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu Bapa, kami dapat datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Engkau. Walaupun kami berada jauh daripada satu dengan yang lain, tetapi kami juga dapat berfellowship melalui online media ini Bapa. Kami juga dapat memuji, menyembah Engkau, dan juga akan dapat mendengar akan firman-Mu nanti Bapa. Terima kasih Bapa. Pertama kami ingin berdoa untuk negara kami Malaysia. Tuhan, Engkau tahu negara kami sekarang ini menghadapi pelbagai challenges, pelbagai cabaran Bapa. We just want to pray for our country Malaysia now, Lord Jesus. We just want to pray for the government of Malaysia, Lord Jesus. Your word says in Isaiah that the government will be upon your shoulder, O Lord Jesus, and you will be called the Prince of Peace, the mighty God, and you are the God that is the everlasting Father. We just want to pray, Father God, that even this moment we just pray, commit Malaysia unto loving hand, Father, that you continue to bless Malaysia, Father God, and we pray, Lord, that you continue to have that special place in your heart for our country Malaysia, Lord Jesus, and you give them this government, Lord Jesus, wisdom, knowledge, understanding, Lord, in managing our country, Lord Jesus, in managing our resources, Lord Jesus. We just pray, Father God, that we just pray, Father God, that good things will come out from this government, Lord, for your church and for your people. We just want to pray for Malaysia, that you continue to prosper, that you help us to recover from this economic downturn. We just want to pray, Father, that you make us fully recovered from COVID-19 and many other things, Father, that we recover from this political uncertainty, Father God. Thank you, Lord Jesus. Help this land, help our country, Malaysia. Have mercy upon us, oh God. Oh yes, Jesus. We just want also to pray for our churches in Malaysia, Father God. And we want, Lord Jesus, that there will be open heaven, Lord Jesus, for this land of Malaysia. We just pray that for open heaven, that your word will be freely shed to many, Father God. That, Lord, that we will be free, Lord, to choose what we choose to believe, Father God, in this country. We just want to pray, Father God, that you help us, Father God. Help us, Lord Jesus. Help the churches of Malaysia, Lord, to grow and to make more disciples, Father God. We just pray for protection. We just pray for guidance. We just pray for wisdom, Lord, for the leaders
of churches in Malaysia. We just pray, Father, that your grace, your love continue to abound, Lord. Your love reigns supreme in our life, Father Lord God. That we should go and continue to respect. We continue to be submissive, Lord Jesus, to our leaders, Father Lord God. Thank you, Lord. We just want to pray once again, Lord Jesus, for SIB, BAM Semenanjung, Sabah, and Sarawak. Lord, we just pray, Father God. We know, Lord Jesus, you also have a special place, Lord, for SIB, ABM in your heart, Lord Jesus. We just want to pray, Lord, that you help us. We just want to pray for all these SIB churches, including our ministry partner, MDC. We just pray for all the leaders, Lord, that you give us unity, Lord Jesus. You give us love, Lord Jesus. You give us the power, Lord Jesus, continue to be submit, Lord Jesus, to you, and also to submit to one another, Lord Jesus, as we grow in our numbers. We just want to pray, Father God, that you will do great mighty things in SIB, in MDC, in all the churches in Malaysia, Father God. And you bless all the SIB in Semenanjung, Lord, in Sabah and Sarawak, that they will come to know you in a greater way, Lord Jesus. Thank you, Father God, that you shall pour your blessing, you pour your spirit upon this church, Father God. And now we just want to pray once again for SIB Sarawak, Lord. We just want to pray for SIB Sarawak, for the leaders, for the members of all SIB churches, Lord, be it in the rural churches or in the town churches, Lord, from Sematan, Lundu to Lawas, Father God, to the interior. We just, Father, pray for your protection, guidance, Lord. Pray for your special covering, Lord, just upon your people, Lord, that will be protected from this COVID-19, Father God. We just pray, Lord Jesus. Lord Jesus, help us, Lord. Help us to know, Lord Jesus, to acknowledge your goodness in our life as we stay home with our family. Help us to enjoy time together with our families. Help us to enjoy your presence as we have fellowship with one another in our families, Father God. We just pray that your presence, Lord, your presence, oh God, continue to rest in our family, will continue to rest in our home, Lord Jesus, so that we will be able to enjoy the sweetness of your Holy Spirit, Lord Jesus. Father God, we just want to pray, especially this morning, for SIB New Life, Lord. We just want to pray, Father God. We want to grow as a church, Lord. SIB New Life is a growing church, Father God, like in the early church, like the early church in Acts chapter 6, Lord Jesus. We want our church to be a church whereby we really enjoy worship. We want to see our church New Life as a church whereby we can have that place, a place of prayer. We want to grow, Lord Jesus, in this church whereby we can get your instruction, Lord Jesus. Listen to your words, Lord Jesus, from great men and women of God in the church. We just want to know, we just want to have this SIB New Life as a place, Lord Jesus, whereby we can have a sweet fellowship with one another. We want to have this new life, Lord Jesus, as a place of discipleship, as a place of evangelism, as a place to grow, Lord Jesus, and to reach out to many people in Tabuan Jaya, in Samarahan, even in colleges, and also in universities in Samarahan, and also surrounding BDC and Tabuan, Lord Jesus. Just pray, Father God, give us the courage, give us the power, Lord, from above to reach out to many people in this place. And we just want to pray, especially want to dedicate our family members in SIB New Life unto your loving hand, Lord, that you continue to protect them, guide them, Lord Jesus. Keep them, Lord, safe in your arm, Father God. We just want to pray for Pastor Rusya and family, all the elders, the deacon, the leaders, Lord Jesus, the CG leaders, assistant CG leaders, and their members. Lord, help them, Lord Jesus. Bless them, Father God, so they will continue to be a light, to be a salt of this world, Lord Jesus. That they will continue to be like a city that is built on the hill, Lord Jesus. Going to be a shining testimony for you wherever they are being placed, Father God. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful time of prayer. I just want to thank you, Lord. You are God that answers prayer, that you continue to bless our members who are looking for a job right now. That, Lord Jesus, that you give them the right job, give them the best job that the heart desire, Father God. That you continue to open door for them, Lord Jesus. I just thank you, Lord, for many have gotten their job, many have received their letter of award for their job. We just want to pray, we just want to thank you, Lord Jesus. This is a blessing for your members in your life. We just want to pray for those who have not. We just want to pray, Father God, that you open doors for them
and your right timing is there for them. Thank you, Father God. Just want to give all glory and honor to you. The best is yet to come. We ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, thank you, brothers and sisters, and God bless. Shalom semua, dimanapun kalian berada, diharapkan semua terus stay safe dan semua terus sehat belaka. Sekarang kita telah masuk ke dalam slot offering dan dimanapun kalian berada, anda boleh terus memberi kepada gereja, tak kiralah persepuluhan, janji iman ataupun offering, persembahan. Bolehlah berbuat demikian melalui direct bank in ataupun online transfer ke akaun yang tertera. Mari kita saya membawakan kita semua untuk berdoa untuk offering kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ini Bapa, sepanjang minggu ini atas kebaikan Engkau ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami ya Bapa dan kami dapat menikmati Bapa berkat Engkau Pak sempena hari gawai ini juga ya Tuhan, sempena keamatan ini juga Tuhan, kami dapat berkumpul bersama walaupun secara virtual ya Tuhan, tapi kami dapat berkumpul dalam nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyediakan platform ini untuk kami terus berkumpul bersatu dalam nama Engkau dan kami ingin menyerahkan Bapa berkat ini tangan Engkau Bapa, kerana kami tahu ya Tuhan Engkau akan menggunakan ya Bapa berkat ini untuk mengembangkan lagi kerajaan Engkau ya Bapa tempat ini Bapa. Kau menggunakan juga lah ya Tuhan para pemimpin admin gereja yang akan mengendalikan ya Bapa berkat ini ya Bapa. Kau berkati juga pastor gereja kami ya Tuhan. Biarlah Bapa Kau terus memberikan kebijaksanaan kepada mereka Bapa. Biarlah Bapa mereka akan menggunakan berkat ini Bapa untuk menjangkau jiwa ya Tuhan dan untuk mengembangkan kerajaan Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami serahkan juga anak-anak yang memberi ya Bapa. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau berkati mereka, keluarga mereka juga ya Bapa. Kau berkati pekerjaan mereka. Kau berkati juga pelajaran mereka ya Tuhan. Dan kami serahkan Bapa semua tangan Engkau Bapa. Dan kami tahu ya Tuhan, You are the God of provision Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Dan kami serahkan semua tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soul I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Making me a vessel, making me an offering, making me whatever you want me to be. I came here with nothing, with all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Once again, in the crushing, in the crushing, in the pressing, you making new wine. In the soul I now surrender. You breaking new ground. So
Oke, shalom jemaat Tuhan New Life. Biasa pada setiap ujung bulan kita akan menjalankan perjamuan suci ataupun perjamuan kudus bersama-sama. Memandangkan kita adalah tidak beribadah di gereja sekarang, kita akan melakukannya di rumah masing-masing. Oleh itu saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama menjalankan perjamuan suci di tempat kita masing-masing, mengingatkan semula kematian Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, bagaimana dia mati untuk saya dan saudara. Dan kita sudah tahu bahwa sesungguhnya yang akan melalui perjamuan suci ini, yang menghadapi perjamuan suci adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Dan yang belum baptis, berdoalah, satu ketika nanti kita akan dibaptis dan terima Yesus, dan kita sama-sama akan menikmatinya. Dan jika ada sesiapa yang akan ingin dibaptis selepas ini, mari berfungsi dan akan datang bersama-sama dengan saya untuk konseling, dan kita akan pasti menikmati jamuan bersama di masa bulan-bulan mendatang lagi. Oleh itu, sebelum kita kepada acara Sosana perjamuan suci, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengambil bahagian jamuan suci kami bersama jemaat-Mu pada hari ini, walaupun kami melakukannya di rumah masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau bersama kami. Kami tidak akan melupakan apa yang telah Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Engkau telah mati bagi kami semua, dan kami akan mengingat semula apa yang harus kami lakukan untuk mengingatkan kematian-Mu bagi saya dan kami semua. Sebentar kami untuk menjamu ataupun menikmati roti yang ada dan air yang ada, kami percaya ini mengingatkan kami semula penderitaan tubuh-Mu di kayu salib, bahkan darah-Mu yang mengalir yang telah menyucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan acara yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai yang ke-26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia akan mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat roti kita dan kita sama-sama untuk menikmatinya bersama-sama. Dan apa yang telah dikatakan dalam ayat 23, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita juga mengangkat cawan kita. Dan ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Apa yang dikatakan ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan suci, walaupun di rumah masing-masing Tuhan. Dan yang menjadi kepala keluarga di rumah masing-masing mengambil langkah untuk menjalankan tanggung jawab sebagai ketua keluarga. Baik bapak yang ada, jika ibu-ibu yang janda dan ibu yang mengambil bahagian, kami percaya
dimanapun kami berada Tuhan, agar kami mengingat semula kematian Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Ia telah menderitakan tubuh yang telah menderita dan juga darah yang mengalir. Dan untuk saya dan kami semua, penderitaan Yesus itu kami ingat semula. Kami tidak akan melupakannya, supaya kami ambillah satu langkah, akan meneruskan langkah iman kami untuk menjadi saksi Kristus. Bukan untuk keluarga kami saja, untuk semua kami. Melalui perjamuan suci ini juga Tuhan, roti yang kami makan, bahkan air minum yang kami, darah-Mu yang kami minum untuk sebagai peringatan bagi kami. Kami percaya bukan saja secara tubuh kami yang harus sembuh, roh kami disembuhkan juga, dan tubuh kami, kesehatan kami juga, kami yakin bahwa disembuhkan. Segala penyakit di dalam tubuh kami Tuhan, apapun nama penyakit yang ada di dalam tubuh kami, di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, bahwa Tuhan menyembuhkan kami, sehingga kami akan sehat oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya agar pada hari ini, melalui perjamuan suci ini Tuhan, kami akan menjadi siap, hati kami dan pikiran roh kami menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, bukan hari ini saja, tetapi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan sama-sama, amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada semua jemaat-jemaat di New Life, bahkan juga saudara-saudara seiman dan siapapun yang akan mendengar dan membuka online service ini. Dan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai dan keamatan kepada semua jemaat Tuhan, saudara-saudara, baik yang menyambut Hari Gawai bahkan juga keamatan, siapapun kita. Saya percaya dan berdoa Tuhan akan memberkati kita semua bersama keluarga, dan semoga berbahagia selalu dan bersama-sama dengan sukacita dari Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum kita mendengar daripada sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mempersiapkan diri kami untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menjadi alat-Mu sebentar ini Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkatilah kami yang sebagai pendengar, agar kami juga siap untuk ditegur Tuhan dan menerima amanat agung dalam hidup kami, dan diarah menjadi alat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dari mula hingga akhir, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama berfungsi atas kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang bertema, dengan satu tema yang berkata, yaitu siapakah yang Tuhan tolong. Dengan satu tema yang berkata, siapakah yang Tuhan tolong. Ia terdapat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai yang ke-20. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kalau kita lihat daripada pembacaan ini, dia berkata, ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau kita lihat daripada pembacaan ayat ini menjelaskan bagaimana pelindungan Tuhan bagi Raja Daud sendiri. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang telah dikatakan oleh Daud sendiri melalui pujian dia kepada Tuhan, di mana sememangnya saat dia berdepan dengan Abimelek dan dia terpaksa berpura-pura menjadi pikiran yang tidak waras. Karena sekiranya dia dalam keadaan pikiran yang waras, sudah tentu hari itu juga Daud akan dibunuh.
Karena Daud adalah orang yang terkenal seorang pahlawan. Dan Daud adalah orang yang dikenal oleh setiap bangsa-bangsa lain. Dan apatah lagi saat dia di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya. Dan Tuhan melindungi dia. Dan apabila dia berpura-pura di hadapan Abimelek dalam keadaan pikiran yang tidak waras, maka Abimelek sendiri telah menyuruh dia, diusir dia, dan menyuruh dia keluar ataupun pergi dari tempatnya. Jadi Daud selamat dan dia tidak menerima apa-apapun resiko ataupun kematian untuk dirinya sendiri. Disinilah Daud membuat satu syukur dia kepada Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Namun saya ingin membawa 3 ayat saja sesuai dalam pasal ini, dalam pasal 34 ini, yang menjadi berkat kepada saya. Dan saya percaya itu juga akan menjadi berkat kepada saudara-saudara seiman. Dan yang menjadi tema kita, siapakah yang Tuhan tolong? Siapakah yang Tuhan tolong? Satu pertanyaan bagi kita. Jadi orang yang Tuhan tolong adalah saya, saudara, dan kita semua. Tidak terkecuali. Tetapi yang harus kita ketahui, apa yang dilakukan oleh Daud sendiri. Memang Tuhan menolong saya, saudara, dan kita semua. Tetapi kita harus tahu soalannya juga, orang seperti mana yang Tuhan tolong. Itu harus kita tahu juga. Orang seperti mana yang Tuhan akan tolong. Semua kita akan ditolong Tuhan. Tetapi satu soalannya lagi kepada kita, orang seperti mana yang Tuhan tolong. Saya akan mengungkapkan ataupun mengambil 4 bahagian tentang orang seperti mana yang Tuhan akan tolong. Kalau kita lihat daripada ayat yang ke-18, yaitu yang pertama, yang benar-benar berseru. Yang benar-benar berseru. Mengapa kita dikatakan berseru? Dan kalau kita lihat daripada pembacaan lain, mengapa Tuhan mengajar kita? Di saat kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mengapa kita harus berseru sedemikian kepada Tuhan? Dalam hal ini, Tuhan ingin mengajar kita di saat kita berdoa, janganlah kita berdoa hanya segala sesuatu untuk keinginan kita sendiri dan kita ingin mendasarkan kehendak kita sendiri, melainkan kita akan mendasarkan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam sesuatu doa kita, supaya kita jangan memenuhinya untuk nafsu kita saja di dalam kita berdoa. Itu sebabnya kita diajar berseru dan berkata kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu di bumi dan di surga akan terjadi. Akan tetapi, jika segala permintaan kita kepada Tuhan berdasarkan kasih dan kehendak-Nya, saya terlalu yakin dan saya percaya bahwa sesungguhnya bahwa Tuhan akan segera turut campur tangan dan menolong dan memberkati kita. Mengapa kita harus berseru kepadanya? Karena Tuhan ingin mendengar. Mengapa kita berseru kepadanya juga? Karena Tuhan ingin melepaskan kita dari segala kesesakan. Jangan pula doanya katakan pada Tuhan seperti setengah orang. Dia kata, Tuhan, berikan saya duit banyak-banyak supaya saya dapat tolong kerja Tuhan, supaya saya dapat bayar utang saya. Tetapi bila Tuhan sudah bagi, dia lupa bagi Tuhan. Dia lupa bayar utang. Yang dia mau kedagingannya, keperluannya, sehingga yang dituju arahnya dengan Tuhan itu tak jadi. Itulah yang bukan kehendak di bumi dan di surga. Itu sebabnya kita harus berseru kepada Tuhan dengan cara yang benar kepada Tuhan. Orang seperti itulah yang Tuhan tolong. Jadi alangkah baiknya saat kita berseru dan berdoa pada Tuhan, katakan saja kepada Tuhan, biarlah jika kehendak-Mu Tuhan, Tuhan berkati usaha saya bulan ini. Dan supaya saya juga bijak untuk menggunakannya, supaya saya bijak untuk jalani semuanya. Saya cukup untuk apa-apapun, tanggungan cukup, dan untuk pekerjaanmu pun cukup. Dan supaya kita melakukan segala sesuatu dengan kesederhanaan hati kita kepada Tuhan. Jangan terlalu besar janji-janji kita kepada Tuhan. Akhirnya kita tidak melakukannya. Kita telah mencuri hak Tuhan. Kita telah menipu Tuhan. Kita tidak menepati apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Dan jadi marilah kita sama-sama berseru kepada Tuhan agar segala sesuatu yang kita lakukan akan Tuhan
tolong dan Tuhan berkati. Yang kedua, orang seperti mana yang Tuhan tolong adalah ayat yang ke-19e, yang patah hati. Ia hancur lalu di hadapan Tuhan, dia hancur lulu di hadapan Tuhan. Bahkan bila hatinya telah dijamah oleh Roh Kudus dan dia merasa hancur di hadapan Tuhan, dan dia mulai sadar apa kelemahan dia, bahkan juga dia tahu di mana kelalaian diri dia. Dan ketika ia disentuh oleh Roh Kudus, dia dapat merasakan dekat dirinya dengan Tuhan. Orang yang seperti itulah yang Tuhan tolong, orang yang sedang hancur di hadapan Tuhan, hati yang patah di hadapan Tuhan. Orang seperti itu yang Tuhan cari. Dan yang ketiga, orang yang Tuhan tolong adalah Ayub. Ayat yang ke-19b, yang remuk jiwanya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19b, yaitu di saat jiwa kita lemah. Dan kalau kita lihat apabila jiwa kita remuk di hadapan Tuhan, dan disitulah Tuhan akan tolong kita. Yang memerlukan jiwa kita yang remuk di hadapan Tuhan. Kalau jiwa kita ini sudah lemah, kita mulai lupa berdoa. Itu makanya jiwa ini sangat penting kuat. Dan juga kita mulai malas baca firman Tuhan. Dan kita mulai malas beribadah. Kita mulai malas dengan perkara-perkara yang rohani dalam hidup kita. Kita mulai lupa bahwa sesungguhnya jiwa ini adalah kekuatan kita yang dapat bersatu kepada roh kita. Akhirnya kita akan kering di hadapan Tuhan. Jadi pada saat itu kita mulai ditawan, boleh dipermudahkan menerima tawaran daripada iblis. Ajakan-ajakan yang tidak rohani boleh kita terima dengan senang-senangnya, karena jiwa kita sudah lemah. Jiwa kita sudah lemah. Tuhan mencari jiwa yang remuk. Tuhan menginginkan jiwa yang remuk berhadapan dengannya, supaya kita dikuatkan semula. Oleh itu, marilah sama-sama kita belajar bagaimana kita harus menjauhkan diri kita daripada keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya apabila jiwa yang remuk di hadapan Tuhan telah dibaharui oleh Tuhan, telah dikuatkan semula, karena kita mengaku dengan jiwa kita yang sudah remuk, apa yang akan terjadi? Bahwa satu kekuatan baru akan mengalir di dalam jiwa kita. Yang keempat, orang yang Tuhan tolong seperti mana juga adalah orang yang tahu banyak kemalangannya. Banyak kemalangannya. Kita tahu hidup kita ini bukan sempurna adanya. Jadi kita secara jujur mengaku dan berterus terang sama dengan Tuhan. Dan kita siap sedia untuk diubah oleh Tuhan. Saya dan saudara, jika kita secara jujur ke hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Contoh, mudah tergoda apa yang menggoda kita. Contoh, kita mudah percaya sesama orang yang tidak kita selidik latar belakang dia. Ataupun kita mudah sombong. Ataupun kita pikir diri kita boleh buat semua perkara. Ataupun kita selalu beremosi. Ataupun panas baran. Ataupun kita juga mudah lupa Tuhan pada saat kita jadi kaya. Ataupun kita juga suka tipu orang. Kita tidak jujur sesama, apalagi si istri, si suami, si anak, dan orang lain. Dan ataupun selalu kita buat keputusan sendiri-sendiri. Dan kita bertindak sendiri tanpa sedia terima pandangan suami, istri, anak-anak kita, ataupun sesama kita manusia. Ini yang akan terjadi. Tetapi Tuhan ingin menolong orang yang tahu kemalangannya, apa kemalangan hidupnya. Orang yang sedemikian yang Tuhan ingin tolong. Saya mengaku pengalaman saya sendiri, saya tahu dan percaya kalau dengan diri saya sendiri saya tidak akan melayani sampai ke hari ini. Tetapi saya bersyukur apabila segala sesuatu pandangan, keputusan, perbincangan, saya harus tahu, harus mendapatkan pandangan, keputusan itu daripada anak, suami saya. Dan sehingga apapun yang saya lakukan, dan saya tidak akan membuat keputusan sendiri. Dan akhirnya apabila sudah dijalani dan tidak ada yang dapat mempersalahkan satu sama lain, dan sehingga semuanya berjalan dengan baik, jatuh bangunnya pun apa yang telah diputuskan karena itu bersama-sama. Akhirnya tidak ada yang menuding jari kepada satu sama yang lain. Dan kita belajar atas kemalangan diri kita sendiri. Jangan kita pikir bahwa kita boleh buat segala-galanya. Dan bila saya dengan tim pelayanan, saya suka ingin belajar, berusaha mendengar pandangan yang sama-sama dalam tim pelayanan.
Karena apa yang tidak ada pada saya, ada pada mereka. Apa yang tidak lengkap dengan saya, ada dengan suami saya, ada dengan anak saya. Sehingga dapat memperlengkapi diri saya sampai ke hari ini. Dan juga apabila saya bersama jemaat, dan saya belajar untuk terima pandangan bersama pemimpin dan jemaat-jemaat yang dilayani. Dan sehingga apa yang ada pada saya, ada pada mereka. Apa yang tidak ada pada saya, dan ada pada mereka. Dan melengkapi apa yang kurang daripada saya. Sama-sama untuk melengkapi. Sehingga akhirnya ia dapat memberkati satu sama yang lain. Apabila kita mengaku kekurangan kita ataupun kemalangan kita, itu bukan semestinya kita adalah orang yang sudah kalah. Tidak, saudara. Tetapi kita belajar, tak semestinya bila kita jujur untuk mengaku kemalangan, kekurangan kita, atau keterbatasan hidup kita, bahwa kita akan dipermalukan. Tidak, kita akan direndah-rendahkan. Tidak, kita akan digosipkan. Tidak, melainkan kita akan diberi satu perlengkapan yang lebih lengkap, membawa kita lebih dalam kedewasaan dan kemenangan di dalam perjuangan hidup kita untuk ke depan lagi. Bukan menjatuhkan, bukan menghancurkan, dan melainkan membawa kesuksesan bagi masa depan kita. Dan begitu juga kita mengaku kemalangan kita yang kesih. Kita sebagai orang yang percaya, memang banyak kemalangan hidup kita pada saat itu. Dan apabila kita sudah mengaku di mana kekurangan kita, dan kita dibebaskan. Kita dibebaskan. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, buka hati kita dan beri ruangmu untuk disentuh oleh Tuhan. Dan sebagai kesimpulan bagi kita, siapakah yang Tuhan tolong? Adalah saya, saudara, dan kita semua. Orang seperti mana yang Tuhan tolong? Yang benar-benar berseru kepadanya, bahkan juga yang patah hatinya dan yang remuk jiwanya, bahkan kemalangan hidupnya yang banyak yang telah diakuinya kepada Tuhan. Mari datang pada Tuhan dan jangan keraskan hati kita. Jika pada saat ini namamu sedang dipanggil dan hatimu sudah disentuh oleh Tuhan, mari buka hatimu, datang padanya. Tuhan ingin mengubah saya dan saudara dan kita semua. Tuhan datang padamu, Tuhan mau tolong kita semua sesuai apa yang Anda perlukan pada ketika ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara akan firman-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menyentuh hati kami semua. Tuhan, Engkau terus bekerja di hati kami semua. Dan Engkau akan sentuh persatu kami Tuhan. Sesungguhnya orang seperti mana yang Tuhan tolong. Kami tahu Tuhan tolong kami bila-bila waktu saja. Tetapi Tuhan mau orang seperti mana yang Tuhan tolong. Tuhan mencari orang yang seperti Raja Daud. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud dalam pasal ini Tuhan. Saya percaya kami juga akan mengikuti jejak yang sama. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Haleluya Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya dan puji Tuhan atas berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pastor gereja kita, yaitu Pastor Rusia. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kesetiaan Anda bersama dengan kami dari awal hingga selesainya online service kita pada hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat hari gawai dan Kotobian Tado Tagazo Dokamatan. Stay safe and stay connected. Tuhan memberkati. Praise like